pagi buat seluruh jemaat Philadelphia Family dimanapun kau berada. Kembali kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Philadelphia. Bagaimana kabar saudara? Saya selalu mendoakan supaya kita semua tetap dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan dari Tuhan. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali lagi saya mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amat baik dan sangat baik. Bisa katakan amin? Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan, untuk kita datang untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Siapkan diri kita masing-masing di rumah saudara, dan kita rindu pada minggu pagi ini Tuhan melawat, Tuhan menjamah kita, bahkan Tuhan memberkati kita semua. Saya ajak Bapak Ibu Saudaraku, mari keluarga besar Philadelphia kita menyembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang menyembah Tuhan, kami datang untuk kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sebelum kita dengarkan firman Allah, saya rindu saudara untuk kita nyanyikan satu pujian yang dikatakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Mari nyanyikan bersama-sama. Hatiku percaya, selalu ku percaya, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan bersama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini di minggu kedua di bulan Mei Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu tak henti-hentinya kami belajar selalu mengucap syukur. Bukan hanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sedang menghadapi tantangan pun kami tetap terus untuk belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami percaya di balik awan yang gelap pasti ada pelangi indah yang akan menyinari kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Tuhan urapi firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan secara live atau kami ada di rumah kami masing-masing. Biar Tuhan menjamah kami, biar Tuhan mengurapi kami, biar Tuhan memberkati kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, beban yang boleh diangkat, dan kami mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Kami buka mata hati kami, pikiran kami. Kurang lebih 20 menit ke depan kami akan mendengarkan firman Allah. Sebab manusia hidup tidak bergantung kepada roti saja, tapi manusia hidup bergantung sepenuhnya akan firman Tuhan. Karena firman Allah lah yang sanggup mengadakan mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Baik, saya ajak kita untuk kita buka kitab kita di dalam kitab Yeremia. Perjanjian lama di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 18. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan dan kita perhatikan dengan baik. Yeremia 18 pasal 18 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ayat yang kedua, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu.
Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Dengan demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sekali lagi saya ulangi ayat yang ke-6. Sungguh firman Tuhan berkata, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, ada satu pelajaran yang luar biasa bagi saya yang kita dapat belajar, yang kita dapat petik dari peristiwa yang dikatakan di dalam kitab Yeremia pasal ke-18 ini. Judulnya saja dikatakan di sana, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ya, tukang periuk artinya orang yang bikin bencana, orang yang mungkin yang bikin vas bunga. Ya, memang pada saat itu salah satu pekerjaan yang alat-alat rumah tangga yang dibutuhkan salah satu adalah periuk, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kalau saudara perhatikan di sana, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Boleh nggak pada pagi ini saya katakan kepada kita semua, kita ini seperti orang Israel, bangsa Israel, yang dikatakan di dalam firman Allah seperti ya tanah liat di tangan tukang periuk. Ya, orang yang bikin bencana, orang yang bikin periuk, saudaraku, orang yang bikin pot, saudaraku. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, kalau kita lihat bagaimana seorang tukang periuk, saudaraku, ketika dia mengerjakan, ketika dia membuat satu periuk, satu bencana, itu nggak langsung tiba-tiba langsung muncul lalu langsung jadi, lalu bencana itu langsung finish lalu jadi yang terbaik, saudara. Tidak. Kalau saudara perhatikan di sana, di dalam ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi saudaraku, saya pernah lihat di TV ketika satu orang bikin bencana, saudaraku, pot bunga, itu bagaimana dari awal dari tanah liat, saudaraku, dibanting, diremuk, saudaraku, lalu dibentuk pelan-pelan, lalu gak langsung jadi, saudaraku, kembali lagi dari awal. Nah, itulah proses yang namanya proses kehidupan, saudara, yang dikatakan di dalam firman Allah, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Yang saya ulangi lagi sekali lagi, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi saudaraku, tanpa kita sadari kita seperti periuk, seperti bencana. Dan bencana ini, saudaraku, dari tanah liat. Dan bencana itu ada di tangan Tuhan. Ibarat kata begini, Bapak Ibu Saudaraku, warga besar Philadelphia, terserah maunya apa Tuhan, saudaraku. Tuhan mau bentuk kita jadi apa, terserah maunya apa Tuhan. Karena hidup kita, saudaraku, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, saudaraku, di tangan Tuhan. Kita dibentuk, kita diproses, saudaraku. Dan pada waktu kita dibentuk, pada waktu kita diproses, seperti seorang tukang periuk yang lagi sedang membuat bejana, saudaraku, dirembuk, diperas, saudaraku. Nah, yang saya mau sampaikan kepada kita adalah dibutuhkan, saudaraku, saat kita dibentuk seperti tanah liat itu, saat kita dibentuk, saudara, itu dibutuhkan yang namanya apa? Kesabaran. Itu yang dibutuhkan apa? Keuletan, saudara. Kita dibanting, saudaraku, kita diremas. Makanya saya katakan sama beberapa anak Tuhan, bisa gak kita tahan banting, saudara? Supaya apa? Supaya kita kuat. Saya percaya, saudara, proses yang sedang terjadi yang kita alami hari-hari ini, saudaraku, ibarat kata kita seperti tanah liat di tangan tukang periuk, saudara. Dan untuk bisa menjadi bencana yang indah, saudaraku, dibutuhkan yang namanya proses tahan banting, saudara. Lihat tanah liat itu dibanting sana, dibanting sini, saudaraku. Kira-kira saudara yang sangat dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya pagi ini, saudaraku, kita menjadi anak-anak Tuhan, bukan yang abal-abal. Kita jadi anak Tuhan yang tahan banting, saudara. Umpama dikatakan kita tanah liat,
Dan Tuhan adalah tukang priuk dalam tanda petik, saudaraku. Kita mau dibentuk jadi bencana yang indah. Dan untuk jadi bencana yang indah butuh proses. Diproses, saudaraku. Ibarat kata saya katakan, ditampil yang bertahan, yang tahan banting, yang ulet, yang sabar. Saya percaya satu hari nanti dia akan menjadi satu bencana yang indah. Cuma saudara, sayang, berapa banyak anak Tuhan tidak dapat melewati proses ini. Berapa banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, yang tidak kuat menghadapi tantangan ini, saudara. Akhirnya apa yang terjadi dalam hidupnya ketika tantangan masalah menghimpit, hujan, angin, badai, banjir, saudaraku, angin ribut, dia mulai mengeluh, dia mulai bersungut-sungut, saudaraku. Saya berdoa buat keluarga besar Philadelphia, seperti tanah liat di tangan tukang priuk, kita diremuk, kita diperas, kita lewati, kita hadapi itu semua. Ibarat kata, saudaraku, kita pasrah bokokan, kita berserah kepada Tuhan, terserah Tuhan membentuk itu kita jadi apa. Tapi saya percaya, kalau kita tahan banting, saudaraku, maka saya percaya satu hari nanti kita akan jadi bencana yang indah. Pernahkah Bapak Ibu Saudara menyaksikan tanah liat itu protes? Ketika tukang priuk itu membanting tanah liat itu, membentuk, lalu kemudian kalau kurang bagus dibanting lagi, di awal lagi, dibuat dari awal lagi. Pernahkah tanah liat itu dia protes sama tukang priuk? No, tidak. Dia ikuti itu semua, saudaraku. Oleh sebab itu mari, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya kita jadi anak Tuhan seperti tanah liat yang tahan banting, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan, Tuhan punya destiny, Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Tuhan mau buat hidup kita menjadi bencana yang indah. Amin, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya lihat ada satu contoh, saudaraku, kesaksian seorang anak Tuhan, saudaraku. Ketika peristiwa wabah ini sedang mewabah, saudaraku, dan mau nggak mau dia pekerjaannya, mau nggak mau dia harus tidak punya pekerjaan lagi. Tapi bukan berarti lalu dia mengasihani diri sendiri lalu putus asa, lalu mengeluh, lalu bersungguh-sungguh. Dia mulai dagang jualan, saudaraku. Mulai dia dagang jual gorengan, dia bikin gorengan, saudaraku. Dia bikin kue cucur, saudaraku. Dia mulai dagang, saudaraku. Ayo Bapak Ibu, mari saya rindu itu kita semua. Ini proses. Ini ibarat kata kita ini seperti tanah liat yang lagi sedang dibanting oleh tukang priuk tersebut. Kita lagi sedang diproses, walaupun mungkin daging kita menjerit, walaupun kita dalam hati kita bilang, Tuhan saya tak kuat lagi. Aduh Tuhan, kenapa seperti ini? No, tidak. Kita belajar, saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita percaya. Seperti firman Allah mengatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku. Lihat burung di udara, lihat bunga di padang. Apatah lagi orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Amin, saudaraku. Mungkin saudara dan saya kita lagi sedang menghadapi yang namanya proses pembuatan bencana, saudaraku. Tukang priuk lagi sedang membentuk hidup kita. Kita ini dalam tanah liat, kita lagi sedang dibentuk, saudaraku. Diproses dalam apa, saudaraku? Mungkin lewat kehidupan. Kehidupan adalah sekolah buat saudara dan saya. Hanya mereka yang lulus ketika menghadapi ujian, mereka akan naik kelas, saudara. Amin. Oleh sebab itu mari, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, saya percaya. Ibarat kata di depan mungkin jalan tertutup, samping kanan tertutup, samping kiri tertutup, mungkin belakang tertutup. Tapi dengar baik-baik, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang sabar, tahan banting, saudaraku. Bagi kita mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya 1001 jalan, Tuhan punya jalan untuk saudara dan saya. Satu jalan tertutup, ada 1001 jalan yang baru yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Haleluya. Oleh sebab itu mari, saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, hari lepas hari, saudaraku, mari ayo kita percaya Tuhan lagi sedang bentuk hidup kita, saudara, dengan satu tujuan. Tuhan punya good planning, Tuhan punya rencana yang indah, karena Tuhan mau jadikan kita bencana yang indah. Amin, haleluya, saudaraku. Nah, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, Alkitab, saya sampaikan ada satu ayat yang saya tiba-tiba saya ingat ayat ini, saudaraku. Di dalam kitab Wahyu, mari
Kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu, saudaraku. Pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua, saudaraku. Ayat yang ke-10. Alkitab berkata kepada kita pada pagi hari ini. Dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Firman Allah berkata, dengar baik-baik. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Bisa katakan amin, saudaraku? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Wahyu 2 pasal yang ke-10. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ayat selanjutnya bilang apa? Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, saudara. Yang saya mau sampaikan kepada kita adalah hendaklah saudara dan saya kita setia sampai kapan? Sampai nafas hidup kita yang terakhir. Bisa katakan amin, saudaraku? Ayo Bapak Ibu, saudaraku, hidup ini adalah proses. Mungkin kita seperti tanggal, mungkin kita sedang menghadapi bencana yang lagi sedang dibentuk, saudaraku, harus menghadapi perapi yang menyala-nyala. Tapi dengan baik-baik, kitab Wahyu mengatakan kepada kita, hendaklah engkau setia. Bukan hari ini aja kita setia, bukan besok aja kita setia, tapi sampai kapan kita setia? Sampai nafas kita yang terakhir. Kenapa? Karena Tuhan mengaruniakan kepada mereka yaitu mahkota kehidupan, saudaraku, bencana yang indah. Oleh sebab itu mari, saudaraku, saya rindu supaya di minggu kedua di bulan Mei ini, saudaraku, iman kita semakin dikuatkan. Amin. Ya, iman kita semakin dipulihkan, saudaraku. Kita percaya bersama dengan Yesus kita akan bisa menghadapi ini semua. Bahkan kita bisa melewati ini semua, saudaraku. Haleluya, haleluya. Saudaraku, suatu kali saya ngobrol sama satu teman hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu bilang begini sama saya, Pak Yusuf, dikatakan begini, kita harus belajar dari santan. Saudara, santan itu didapat dari mana, saudara? Untuk jadi santan itu kira-kira ceritanya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Dan dia bilang begini, saudara, santan itu dari buah kelapa. Saudara tahu buah kelapa? Dan dipilih kelapa yang mana? Apakah yang muda? Tidak, kelapa yang tua. Lalu saudaraku diambil, saudaraku, dari pohon kelapa. Lalu kemudian sang kelapa itu apa yang terjadi? Apakah udah jadi santan? Tidak. Kelapa itu harus dibelah dua, saudara. Amin, saudaraku. Dibelah dua, saudaraku. Ya, dibuka kulitnya, dibelah dua, saudaraku. Apa udah selesai jadi santan? Tidak. Lalu setelah dibelah dua, saudaraku, apa yang terjadi? Diparut, saudaraku. Diparut, saudaraku. Apa udah jadi santan? Tidak, saudaraku. Apa yang terjadi selanjutnya, saudara, setelah diparut, saudaraku? Apa yang terjadi, saudara, setelah diparut? Saudaraku, lalu diremes, saudara. Diremes. Baru keluar santan, saudara. Air santan. Dan santan itu berguna untuk masak. Saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, mungkin hidup kita seperti santan, saudara. Kita diambil, kita dipilih yang benar-benar matang, saudara. Setelah itu dibelah dua buah kelapa ini. Lalu kemudian diparut, saudaraku. Lalu kemudian diremes, disaring, diperas. Seperti kita peras baju, saudara. Lalu keluar itu air santan. Haleluya. Mari, saudaraku, saya berdoa pada minggu pagi ini, saudaraku, supaya kita benar-benar satu hari nanti kita menjadi bencana yang indah. Amin, saudaraku. Bersama dengan Tuhan, saudara, saya percaya bagi kita mustahil, tapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kita menjadi santan-santan yang terpilih, saudara. Santan yang mengharumkan seluruh masakan, saudara. Saya berdoa kepada saudara semua yang menyaksikan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu mari, saudaraku, supaya kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang tahan banting, saudara. Kita bukan anak Tuhan yang abal-abal, karena kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan bisa melewati ini semua. Haleluya, haleluya. Amin, saudara. Mari Bapak Ibu saudaraku, sebelum kita akan tutup di dalam doa, saya ajak saudara untuk saudara kembali kita datang kepada Tuhan menyembah Dia. Oh haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik buat kita semua, saudara. Mari saudara, puji Dia, sembah Dia.
Biar firman Allah yang kita baru saja dengar, biar itu rema di dalam hati pikiran saudara. Apa yang saudara khawatirkan hari-hari ini? Apa yang kita takutkan hari-hari ini saudara? Mari, saya percaya bahwa ini adalah proses. Kita lagi sedang ditampi saudara. Ibarat kata kita adalah tanah liat yang lagi sedang dibentuk oleh sang tukang periuk tersebut. Dia lagi sedang membentuk saudara. Dia lagi sedang memproses hidup kita dengan satu tujuan, supaya kita menjadi bejana yang indah. Saudaraku, mari. Mungkin saudara berkata, Tuhan aku gak kuat lagi, Tuhan aku gak mampu lagi. Ketahuilah saudara, engkau tidak pernah sendiri. Mari saudaraku, saya katakan sama beberapa anak Tuhan, di saat kita angkat tangan kepada Tuhan, maka dengar baik-baik, ada 2 tangan dari surga yang turun, yang akan memegang tangan saudara pada pagi ini. Mari saudara, kalau memungkinkan saudara angkat kedua tangan, mulai saudara sembah panggil nama Tuhan Yesus. Dan saya katakan, ketika kita angkat tangan kita kepada Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang remuk, dengan baik-baik saudaraku, maka langit akan terbuka dan kita akan melihat sinar kemuliaan, sinar mujizat dari Tuhan akan menyinari saudara. Tuhan sedang membentuk hidup saudara. Tuhan lagi sedang melatih kita saudara, untuk kita jadi anak Tuhan yang bukan abal-abal, tapi supaya kita jadi anak Tuhan yang taat banting. Seperti tanah liat lagi yang sedang dibentuk, seperti santan saudaraku. Kita diambil dari pohon kelapa, kita dipilih, lalu kemudian dibelah itu buah kelapa, diparut. Saudaraku, sakit gak? Sakit. Kalau bisa itu kelapa teriak sakit, ya kan teriak sakit saudara. Tetapi saudara, setelah diparut apakah selesai? Tidak. Diremes saudara. Oh haleluya. Supaya keluar air, supaya keluar santannya saudara. Diperas supaya santan itu. Saudaraku, mari pagi hari ini, oh glory haleluya, oh Yesus, sembah Dia saudara, sembah Dia. Biar Roh Kudus jamah engkau, biar Roh Kudus lawan kita satu persatu, supaya kita jadi anak Tuhan yang unek, yang taat batin saudara. Supaya kita jadi anak Tuhan seperti santan saudara. Oh glory, seperti bejana yang indah. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang kuat menghadapinya, tapi saya percaya saudara dan saya, kita akan kuat. Amin saudaraku. Mari biar Tuhan menjamah hatimu pada pagi ini. Engkau yang hatinya udah mulai tawar, biar Tuhan pulihkan pagi ini saudaraku. Oh glory haleluya haleluya, glory haleluya haleluya haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Nanti saya minta Ibu Gembala untuk berdoa untuk kita semua. Mari saudaraku, taruh tangan kananmu di dadamu bagi saudara mau didoakan supaya lewat doa kita Roh Kudus menjamah kita semua. Haleluya. Tuhan, Bapa kami, saudaraku, biarlah Tuhan firman-Mu merema di dalam hidup kami, menjadi kekuatan di dalam kami hidup sehari-hari Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami butuh kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan kami tetap kuat di dalam Engkau adanya. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami berdoa bagi umat-Mu Tuhan, yang mungkin Tuhan sedang mempunyai banyak pergumulan Tuhan, dengan 1001 macam Tuhan. Tuhan, kami minta kepadamu, Engkau turun tangan bagi umat-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit, biarlah Tuhan kesembuhan terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, Engkau angkat bebannya Tuhan. Dan yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, jaga melindungi kami, Tuhan proteksi kami dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan salah bangsa kami. Lepaskan bangsa kami dari segala keterpurukan. Terlebih dari wabah Tuhan Yesus COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami. Mari Tuhan Engkau campur tangan. Kami berdoa pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu turun dan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami yakin dan percaya yang sudah terpapar oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan terjadi. Sehingga tidak ada lagi Tuhan yang terinfeksi oleh virus corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu dalam setiap usaha pekerjaannya. Apapun yang dilakukan, apapun yang dibuat, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Mari sebelum kita akan akhiri, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Kita siap untuk menerima berkat dari Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, di akhir ibadah online kita pada pagi ini, berkat dari Allah Bapa, berkat dari Allah Anak, berkat dari Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus Kristus turun kepada kita semua, pribadi lepas pribadi. Berkat pemulihan, berkat kesehatan, berkat keselamatan, berkat jasmani, terlebih berkat rohani, berkat spiritual turun kepada kita dalam nama Yesus. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, Tuhan cukupkan. Tuhan berkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat yang dahsyat ini dari Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai kita ketemu ibadah kita selanjutnya. Salam Philadelphia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.